kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Pada topik yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan manusia dan teknologi di era Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Teknologi masuk ke dalam 7 unsur kebudayaan, diantaranya yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Menurut Paul Wediford, teknologi adalah ilmu yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras, perangkat lunak, yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Teknologi berfungsi untuk memudahkan kegiatan manusia dan melindungi diri. Teknologi memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu teknologi alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian perhiasan, tempat berlindung, serta alat-alat transportasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai dampak positif dan negatif literasi digital. Dalam literasi digital, pastinya kita akan menemui mengenai dampak positif dan juga negatif literasi digital. Menurut Hope 2011 mengenai dampak positif literasi digital di dalam masyarakat, diantaranya yaitu kemampuan menggunakan teks, alat dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan berpikir kritis, menganalisa dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, dan yang terakhir, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan aksi sosial. Untuk selanjutnya mengenai dampak negatif literasi digital, diantaranya yaitu serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, dan yang terakhir, manipulasi data digital. Materi yang ketiga membahas mengenai Internet of Things atau IoT dan juga Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi antara manusia ke manusia dan manusia ke komputer. Tujuan dari IoT bertujuan untuk memperluas konektivitas internet yang terhubung secara terus-menerus. Perangkat dari IoT terdiri dari sensor, CPU atau komputer, jalur komunikasi, sistem operasi, dan keluaran. Sedangkan Big Data menggambarkan volume yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Konsep dari Big Data terdiri dari volume, kecepatan, variasi, variabilitas, dan kompleksitas. Topik yang keempat membahas mengenai Artificial Intelligence atau AI. Apa itu Artificial Intelligence atau AI? Artificial Intelligence atau AI yang berarti kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan kerja seperti manusia. Tujuan dari AI bertujuan untuk membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Konsep dari AI diantaranya yaitu thinking humanly atau berpikir seperti manusia, acting humanly atau bertindak seperti manusia, thinking rationally atau berpikir secara rasional, dan acting rationally atau bertindak secara rasional. Topik yang kelima membahas mengenai konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. E-commerce biasanya digunakan dalam transaksi bisnis, namun e-commerce juga dapat digunakan dalam perdagangan. Manfaat mempelajari e-commerce berbeda. E-commerce lebih kuat dari teknologi yang sebelumnya. E-commerce membawa perubahan yang fundamental terhadap perdagangan. Contohnya, dalam perdagangan tradisional. Dalam perdagangan tradisional, terdapat beberapa hal, diantaranya yaitu konsumen sebagai target pasif, orientasi pemasaran massal, orientasi tenaga penjual, harga tetap, dan informasi asimetrik. Selanjutnya, dalam topik yang keenam, kita membahas mengenai etika dunia cyber. Dunia cyber merupakan sebuah dunia baru
yang muncul dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam dunia cyber, yaitu yang pertama, hargai orang lain. Selayaknya dalam dunia nyata, kita juga harus mampu menghargai orang lain di dunia cyber. Yang kedua, apa yang kamu unggah dan kamu posting merupakan cerminan dari diri pribadi. Yang ketiga, jangan mengunduh konten bajakan yang ada di internet. Yang keempat, hargai privasi kamu dan orang lain. Dan yang kelima, berpikir kritis. Maksudnya, kita juga harus mampu menapis informasi yang ada di internet, baik itu benar ataupun yang salah. Nah, selanjutnya pada topik yang terakhir kita akan membahas mengenai Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE diantaranya yaitu 1. Undang-Undang KUHP, 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya, untuk asas-asas dalam Undang-Undang ITE, diantaranya yaitu 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas manfaat, 3. Asas kehati-hatian, 4. Asas itikat baik, dan yang kelima, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.